Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki jek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahasa ijazah dan juga. Belawat si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariat nyongkone bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, mbok sawah panen, mbok apa lah umumnya orang yang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah mbok makhluk gaib mbok jin, mbok dua usah keresek. Iya jadi butuh duit nih gitu. Bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulane Nabi pangeran ge Nabi Sulaiman pisan ora dibaleni, bahaya kanggo umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad atau ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam-macam serere nih. Tapi ketika adeknya bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawabe Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Lara aku mbek sehatku diakeh wae. Jadi dungane ngenteni nek 80 wae. Aku lola jadi gaya sini gitu loro tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Pengen itu radiko. Wong loro lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramok. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kiri enggak jadi nopo. Itu parah, itu parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mateni sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung gusut itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak sakniki dari Budi Yaman. Yaman nu sing sakniki nu riyen kaum Ad, kaum napa? Ad. Riyen istilah Sabak terus mundur Ad. Setelah kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Ya. Kila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggiran Ka'bah. Sisi Ka'bah harus tinggalkan rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Kila ada sebagian pendapat benar. Walhasil itu cerita saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan besar tamliku humba utiyas mingkuli syai'u walaha arsun azime bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai napa? 7. Saking supaya aras hingga tanahane dekne udah tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil itu cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan Gus ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe uga roh tak ora. Walhasil
ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya Bilqis itu benar, dikon kirim surat. Iki teron ning sinten Bilqis. Ratune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tuni napa. Terus kira mbok kae no surat saat ditampa summa tawal antum pangkur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya karo sakniki konsultasi mbek para punggawane. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyakin. Abtuni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow. 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Dadi kok cerita Sari Tidak tuwa mbek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali kan tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik ku Nabi yo ya ditetuali sama lebar menang ya terus napa? Riyen terang enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi ku lak di bawah hukum negara. Jadi nasibnya luwih siap. Padahal cara Siti Jenar gak kok. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, dipanggil kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Masih ngomong di Raden Fata. Gue sangka melek tapi ada bener. Nah, ini kalau itu termasuk setengah wali, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak, kalau bayar pajak. Tapi kalau sebagai wong sing para pangeran itu tetap ngerasa di atasan. Ini ku presiden, ini ku bupati. Atasan kalau tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunnah, yang dunia ada bupati, ada presiden. Karena kalau ngerasa di atasan tak repot. Kenapa? Pon walhasil akhirnya ketika Bilqis ngirim hadiah sedemikian rupa mau 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu mergo informasi kan gitu. Ndekne gawe konblok 7 parsah nopo 9 parsah saking emas. Wes ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Aku dene dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking Bilqis dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Masuk lho diangkut sedemikian apa? Muhammad kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Saya matur ambek peralatan alat salat gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa sing ngising uyah ning kono. Bareng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas cek tak angkut tuh piye ning kene diguyok. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bulani bimal.
Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku itu suga-suga wong. Mas-mas tu ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Jika lu buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas ku cek temen. Bal antum bihadiyatikum napa? Ya niku ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Ini kan ini. Nah, jadi kan gitu toh. Kita lu pengalaman jinan cara nganggo duit di bank kulo. Mereka alasannya jinan ngekek duit kulo ben sepundi jadi ben tambah kata. Di jinan pek mawon kersane duit jinan tambah kata boten sak kenoku. Kesuwen nak ditompo kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen iki duit niki jinan beto malih kersane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ora hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani munit ben tambah kata. Kuduwe pas tenan. Sudah bertambah kata dibalekno. Kan kados jenengan wis butuh kepengin tambah napa? Tambah kata. Ya, pertama alih ben boten kalong blas aja nih kan. Walhasil ini kalau cerita, apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahibul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri nak Jawa darah Imam Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu madhur Rasulillah dan dianggap madhurnya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhur Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu nagaman itu Syekh Nawawi Busiri karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau Syiah, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura apa? Syiah. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri aurastan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ila Allah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, podo kere jeng sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet. Mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngono iku wis kadal satu ayat Quran apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ketok munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin.
Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fikum. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang, sahabat yang marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ila Allah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang ngarang Burda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah, lah ini oleh Burda disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim-dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal, manjan rasa seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia ini orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar kelar sholat. Intinya andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyyi nabi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tani hampir 4 miliar. Sumbangan di sini tapi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Jubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek watu. Lha umpama Nabi ku nakalan, lha opo enggak diwatu nyembelih unta sitok bar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta? Memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa. Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul. Dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap,
dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah, kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi. Ngadepi bojone ora kuat. Paham nggih? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu? Paham? Mulanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan situ itu tidak bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangane koyo kula nek kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macem ana visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan mergo umpama kula tukang sulap dem salabim to sugih lha kan niru piye lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne manggen pasukan jin pasukan setan orang mutiara wa minat sayatini mayakusuna lagu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara orang bangunan jin kon kerja rokan nglembur wah pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh paham jadi gurune dari Konfusius malah dinyak abek saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuqtatul ilmi, titik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugih itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi disembelih sitok. Tetap dekne jihad senajan to nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal dhewe. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih yen apa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Ruhin. Lah itu jenenge Fahrul Ilmi. Nabi memang orang yang luar